Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Chandra Putri Harisma, NIM 04, Siti Masruroh, NIM 10, Nabila Kutrotun Naima, NIM 32. Di sini kami akan menjelaskan materi presentasi tentang 1. Sejarah reformasi hukum Islam di Turki. 2. Sejarah reformasi hukum Islam di Mesir. 3. Studi sejarah perkembangan pemikiran tokoh hukum Islam era modern. 4. Studi pembaruan hukum Islam era modern. 1. Sejarah reformasi hukum Islam di Turki dan Mesir. A. Masa reformasi hukum di Turki dan Mesir. Pada tahun 1919 sampai 1923, terjadi revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha. Beliau mendirikan negara Republik Turki setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani dengan prinsip sekularisme, modernisme, dan nasionalisme. Reformasi budaya, terutama sekularisme agama dan pemakaian hukum barat menggantikan hukum Islam. Sekularisme agama pada masa Kemalis 1932 sampai 1950 melahirkan generasi Turki yang jauh dari agama. Dilihat dari bahasa Turki yang ditulis dalam bahasa Latin dan pemakaian hukum-hukum barat juga adaptasi dengan berbagai tingkatan kesulitan di berbagai masyarakat. Negara Turki merupakan negara sekuler pertama di dunia Islam dan mayoritas masyarakatnya bermadzhab Sunni. Reformasi hukum pertama kalinya dilakukan di Turki, Lebanon, dan Mesir, lalu Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Hukum perdata Turki awalnya didasarkan pada madzhab Hanafi, namun juga menampung madzhab lain seperti dalam Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Namun tidak terdapat hukum keluarga. Pada masa awal reformasi di Turki, ditandai dengan munculnya protes kaum istri yang merasa terkekang oleh mazhab Hanafi. Kemudian, muncul solusi alternatif perceraian dari pihak istri yang ditinggalkan suaminya, lebih mengacu pada mazhab Hambali dan Maliki. Pada abad ke-19, secara umum reformasi Turki dibagi menjadi beberapa periode. A. Periode awal reformasi hukum di Turki. Terjadi pada masa Sultan Mahmud, merupakan awal dari era reformasi dan pembentukan negara modern di tanah Ottoman. Periode ini membawa konsep dan praktek baru dalam urusan politik, pemerintahan, dan hukum. Periode ini merupakan bentuk transformasi dari kerajaan dinasti dengan otoritas agama menjadi negara bangsa. Pergeseran politik hukum terdapat beberapa kategori, yaitu pemisahan pemerintahan dari kedaulatan mutlak, pemisahan agama dari pemerintah dengan identifikasi fungsi agama dan lembaga-lembaga yang berbeda dari fungsi negara, munculnya gagasan kewarganegaraan, munculnya hukum publik, gagasan nasionalisme. Puncak gagasan nasionalisme ini adalah penataan ulang wilayah sebagai negara bangsa dengan loyalitas dari warga negara untuk tanah air. B. Periode gerakan Tanzimat atau Turki Muda. Tanzimat yaitu suatu usaha pembaruan yang mengatur dan menyusun serta memperbarui struktur organisasi pemerintahan, militer, sosial, ekonomi, keagamaan, dan kebudayaan antara tahun 1939 sampai 1976. Gerakan ini dikumandangkan oleh Turki Muda. Pada periode ini, terjadi reformasi hukum dan fiskal di bawah tekanan Eropa. Tanzimat muncul karena reaksi terhadap
absolutisme kekuasaan sultan. Tanzimat termasuk kelompok yang menginginkan penggantian hukum Islam dengan hukum barat sekuler. Beberapa pembaruan yang dilakukan Tanzimat. Pada tahun 1843 menetapkan hukum pidana. Pada tahun 1850 menetapkan hukum dagang. Pada tahun 1858 menetapkan hukum pertanahan. Pada tahun 1863 menetapkan hukum perdagangan laut. Konstitusi 1876 adalah puncak dari periode Tanzimat ini. C. Reformasi hukum pada masa Tanzimat. Langkah awal proses Tanzimat yaitu diumumkannya maklumat tahun 1839 yang mencantumkan pernyataan bahwa syariah adalah hukum kerajaan. Pada era Tanzimat terjadi perubahan dalam sistem peradilan yaitu terjadi modernisasi hukum pidana. Pada tahun 1858 terdapat undang-undang pidana yang merupakan adaptasi dari undang-undang Prancis. Kemudian dibukanya pengadilan-pengadilan khusus seperti pengadilan Nizamiyah. Pada tahun 1912, pemerintah Turki mengadopsi hukum perdata Swiss. Proses amandemen berlangsung pada tahun 1988 sampai 1992 yang dilakukan oleh legislatif dan berlangsung 2 kali. Pergulatan antara sekularisme dan agama mengalami proses panjang. Akhirnya, Turki tetap menganut sistem Eropa, tetapi Abdul Hamid memasukkan bahasa dan kontrol legitimasi Islam dan melapiskan suatu agama dimensi pada model negara bangsa karena nasionalisme Islam. D. Periode adaptasi dan adopsi hukum Eropa di Turki. Periode yang paling menentukan dalam formalisasi hukum. Pada periode ini, peradilan sumber hukumnya tidak hanya terbatas pada syariat, tetapi juga dari non-syariat. Turki sebagai penganut sistem hukum Eropa hingga saat ini menjadi rujukan negara Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, dengan mengkombinasikan hukum Islam dengan hukum Eropa, tetapi tetap mempertahankan hukum Islam sebagai acuan hukum negara. E. Kerangka pemikiran reformasi hukum dan syariat. Reformasi hukum di Turki merupakan tonggak sejarah reformasi hukum di dunia Islam. Setelah reformasi di Turki, Mesir menjadi pemeran utama reformasi hukum di dunia Arab, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang dilakukan pertama kali oleh Muhammad Qadri Pasha pada tahun 1893 dengan membentuk kodifikasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan para hakim sekuler dan cendekiawan Mesir. Kodifikasi tersebut diberi nama Al-Ahkam, Al-Syariah, Al-Awal, Al-Syakhsiyah. B. Perspektif sosiologis reformasi hukum di Turki dan Mesir. Unsur sosiologi hukum Islam pada hakikatnya sama dengan sosialisasi sosiologi hukum. Tetapi yang menjadi objek kajiannya adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan masyarakat muslim. Perkembangan reformasi hukum di Turki kemudian dilanjutkan oleh Mesir. Keduanya hampir mempunyai persamaan, yaitu dipengaruhi oleh dunia barat Eropa yang menyerap hukum barat sekuler. A. Aspek gerakan sosial politik di Turki dan Mesir. Reformasi hukum di Turki tidak lepas dari sosial dan politik. Dibuktikan dengan adanya gerakan Tanzimat. Karya Tanzimat dalam hukum Islam yaitu Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah
yang merupakan kodifikasi bermaterikan hukum Islam dengan spesifik pada hukum keluarga. Respon masyarakat Turki terhadap intervensi Barat memunculkan beberapa gerakan sosial Islam dengan 3 aliran, yaitu kelompok Islam konservatif yang mempertahankan hukum Islam, kelompok masyarakat yang berpendapat jalan keluar permasalahan hukum yang melakukan reformasi dan reformulasi hukum Islam secara parsial, kelompok westernis sekularis yang berpendapat hukum Islam di Turki dianggap tidak relevan serta tidak mampu memecahkan persoalan baru akibat kemajuan ilmu dan teknologi. Mesir adalah negara kedua setelah Turki yang melakukan reformasi hukum dimulai tahun 1920 dengan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir yang dipengaruhi oleh Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Kemudian dikembangkan dalam aturan utuh hukum keluarga di Mesir. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Fenomena reformasi ini dibenturkan dengan gerakan sosial Islam Mesir yang dipelopori Qasim Amin, yang dikenal sebagai ahli ilmu sosial yang konsen dalam bidang gerakan feminisme Arab Mesir. Para reformator hukum di Mesir seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin, Sayyid Amir Ali mempunyai peran dalam reformasi hukum Islam, yaitu dapat terrealisasi dengan keluarnya reformasi undang-undang perkawinan. Gerakan-gerakan perempuan Mesir juga memberikan kontribusi ke arah pembaruan. Dari sinilah kemudian terjadi tarik ulur antara hukum sekuler yang dianut Turki dan hukum Islam yang diadopsi Mesir dengan mengkombinasi antara sekularisme dan agama. B. Reformasi sosial di masyarakat Arab dan Mesir. Salah satu bentuk konkret dari hasil riset sosial Mesir yang dilakukan Qasim Amin adalah persoalan poligami, yang merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi perceraian. Oleh karena itu, di Mesir, Undang-Undang Hukum Keluarga mencoba membawa masalah keluarga di bawah hukum negara dan administrasi, menyesuaikan lingkup ini untuk syariah. Hingga saat ini, reformasi hukum di Turki dan Mesir menjadi rujukan utama para peneliti sejarah reformasi hukum di dunia Islam, khususnya hukum keluarga. Secara garis besar, terdapat 2 grand besar reformasi yang terjadi di Turki dan Mesir. Di Turki, dikenal dengan reformasi hukum dengan menerapkan hukum Eropa bersistem sekularisme dalam pemerintahan. Di Mesir, dikenal dengan agenda reformasi syariah yang mampu mengkombinasi antara hukum barat sekuler dan hukum Islam. Terdapat 3 kategori reformasi hukum di dunia Islam, yaitu yang pertama, negara yang menerapkan hukum tradisional berdasarkan Al-Quran dan Hadis, meliputi Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afghanistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, dan Somalia. Yang kedua, negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler, meliputi Turki, Albania, Tanzania, Filipina, dan Uni Soviet. Yang ketiga, negara yang menerapkan kombinasi hukum barat sekuler dan hukum Islam, meliputi Mesir, Lebanon, dan Syria. Yang kedua, studi sejarah perkembangan pemikiran tokoh hukum Islam era modern. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya kelompok modernis ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Pentingnya melakukan kajian ulang terhadap pemikiran masa lalu dilandasi oleh kenyataan bahwa sebagian umat Islam generasi pasca imam-imam mujtahid menganggap karya-karya para mujtahid sebelum mereka bersifat universal dan lestari. Yang kedua, faktor eksternal. Penjajahan Barat terhadap hampir seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia yang dijajah Belanda, membuat kondisi umat Islam semakin memprihatinkan. Kebangkitan dunia Islam tersebut dilatar belakangi oleh adanya negara Islam satu demi satu jatuh ke tangan bangsa Barat yang giat menyebarkan agama Kristen di abad 18-19 Masehi. Karakteristik kelompok modernis. Modernis berpandangan bahwa Islam adalah agama yang rasional yang dapat menerima ide-ide baru yang progresif, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Islam didasarkan pada kepercayaan tentang hubungan sebab akibat. Kejadian di alam ini selalu didasarkan pada hubungan sebab akibat. Kondisi hukum Islam masa kini. Hukum pada periode sebelumnya bahwa ijtihad bergerak pada langkah pertumbuhan
hingga mencapai puncak ketinggiannya. Yang pertama, pada periode kedua dan ketiga, sahabat dan tabi'in sibuk mencurahkan kemampuannya dalam menjelaskan cara-cara istinbat dari Al-Quran dan hadis dan melukiskan langkah kerja yang akan diikuti oleh para ahli fikih sesudah mereka. Yang kedua, periode keempat, pertumbuhan ilmiah sangat maju, banyak bermunculan para mujtahid, banyak bermunculan hukum-hukum dan penyusunan usul dan kaidah-kaidah. Pada periode kelima, meskipun kelesuan merasuki jiwa para ulama dan menyebarnya taklid hingga mengungkung orang umum dan khusus, namun di antara mereka ada yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam mentakhrij, mentarjih, dan ijtihad dalam mazhab atas berbagai masalah. Yang keempat, periode keenam. Periode keenam terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama sampai awal-awal abad ke-10. Pada masa ini muncul ulama pandai seperti Syekh Khalil Al-Maliki, Az-Subki, Ar-Ramli, Ibnu Ar-Rif'ah, Al-Kamal Ibnu Al-Hammam As-Suyuti, dan yang lain sebagainya yang memiliki kekuatan fikih atau pemahaman dan memiliki kemampuan melakukan istinbat. Mereka tidak memanfaatkan kemampuan ini sebagaimana yang dilakukan para ulama sebelumnya dalam berijtihad dan mentakhrij, tetapi mereka arahkan pada penyusunan, perubahan, dan mengarah kepada peringkasan serta pengumpulan berbagai masalah cabang dalam ungkapan-ungkapan yang sempit menyerupai teka-teki dan memerlukan waktu yang lama untuk memahaminya dan untuk mengetahui maksudnya, sehingga memerlukan penyusunan kitab-kitab lain yang menjelaskan atau mensyarah kesamarannya, membuka ikatannya, dan mengungkap tujuan si pengarang penyusunnya. Kedua, sejak abad ke-10 sampai sekarang, pada masa ini kondisi fikih banyak memburuk. Hal ini terjadi karena yang pertama, para ulama telah memalingkan kemampuannya untuk mempelajari kitab-kitab yang sukar ini dan memutuskan hubungannya dengan kitab-kitab yang berharga tinggi tersebut yang ditinggalkan para ulama terdahulu. Yang kedua, terputusnya hubungan antara ulama kota-kota Islam. Padahal, sebaik-baiknya wasilah untuk mengambil ilmu dan meluruskan jalan yang menjurus ke hal itu adalah bertemu langsung kepada orang pandai secara lisan, dan hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan memperbanyak perjalanan ilmiah. Yang ketiga, karena telah banyak karangan dan penyusunan ilmu-ilmu dan perangkatnya, ternyata hal ini menjadi sebab kemiripan, pencampuran, dan seidenya peneliti fikih tentang ijtihad dan istinbat. Sistem mempelajari fikih di masa modern. Adanya studi-studi tinggi dalam bidang syariah mempunyai nilai tinggi yang telah diberikan untuk perkembangan fikih Islam. Karena itu, sistem yang dipakai dalam mempelajari fikih ialah secara perbandingan atau fikih munakahat. Kebangkitan fikih Islam di masa ini ialah mempelajari secara ilmiah dan akademis. Tokoh-tokoh tajdid atau pembaru. Yang pertama, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab tahun 1703 sampai 1787. Gerakan yang timbul di Arabia dikenal dengan gerakan Wahabiyah. Gerakan ini lahir bukan karena pengaruh kemajuan barat, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang dianut oleh kaum awam waktu itu. Yang kedua, Sultan Abdul Hamid tahun 1725 sampai 1789 dari Turki mempelopori gerakan khilafat yang bertujuan membina persatuan seluruh dunia Islam dalam menghadapi perkembangan bangsa barat. Yang ketiga, Muhammad bin Sanusi tahun 1791 sampai 1859 dari Al-Jazirah. Ia memimpin gerakan solidaritas yang disebut gerakan Tarokot Sanusiyah. Yang keempat, Syekh Waliullah tahun 1703 sampai 1859. Ia menyerukan kembali ke sistem pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dengan mengutamakan demokrasi dan kepentingan rakyat dalam pemerintahan. Saya, Nabila Kutratur Naima, NIM 32, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Siti Masrurah. Di antara pembaharu atau mujaddid di abad ke-19 Masehi, yaitu 1. Al-Tahtawi, 2. Muhammad Abduh, 3. Jamaluddin Al-Afghani, 4. Muhammad Rashid Ridho, 5. Sultan Mahmud dari Turki, 6. Sayyid Arman Khan, dan 7. Muhammad Iqbal. 3. Studi pembaharuan hukum Islam era modern. A.
konsep dasar pemikiran hukum Islam era modern. Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Hukum Islam dituntut untuk menjawab persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, hukum Islam perlu dan harus mempertimbangkan perubahan tersebut. Gambaran tentang kemampuan syariat Islam dalam menjawab tantangan modernitas dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam, di antaranya yang terkait dengan muamalah dan ibadah. Modernisasi dalam muamalah diizinkan oleh syariat Islam selama tidak menentang prinsip syariat Islam. Sedangkan dalam ibadah tidak terbuka adanya modernisasi, karena harus berorientasi pada nas Al-Quran dan hadis. Tetapi, modernisasi sarana dan prasarana ibadah mungkin dapat dilakukan. B. Perkembangan pemikiran hukum Islam era modern. Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Menurut Harun Nasution, era modern dimulai pada abad ke-19 merupakan periode yang di dalamnya kepercayaan tradisional mulai dipertanyakan dan mendapat tantangan yang serius. Melalui imperialisme, pengaruh peradaban Barat terhadap Timur, terutama dunia Islam, sangat kuat. Akibatnya, beberapa aspek ajaran Islam dipertanyakan doktrin hukumnya. Pada perkembangan berikutnya, modernisasi ini berpengaruh terhadap konsepsi hukum Islam. C. Cara melakukan pemikiran hukum Islam modern. Abad ke-20 merupakan masa lanjutan dari kecenderungan ke arah modernisasi hukum-hukum Barat di beberapa negara Islam dan hanya berhasil mengembangkan sistem hukum yang modern secara terbatas pada hukum keluarga saja. Kebangkitan Islam di bidang politik harus dibarengi tuntutan bagi pembinaan sistem hukum yang Islami yang meyakini bahwa syariahlah yang seharusnya memberikan ciri khas Islam pada negara dan rakyatnya. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum itu mengandung 2 unsur. Pertama, menetapkan hukum masalah baru yang belum ada ketentuannya. Kedua, menetapkan dan mencari ketentuan hukum baru suatu masalah yang sudah ada ketentuannya, tetapi tidak sesuai keadaan dan kemaslahatan zaman sekarang. Umar Syihab mengemukakan metode ijtihad yang cocok dengan kondisi saat ini, yaitu ijtihad indiqai atau tarjih, ijtihad insya'i atau penalaran baru, dan ijtihad komparatif. Rasionalitas hukum Islam modern tidaklah sepenuhnya benar. Membuang atau menghilangkan pemikiran klasik tidaklah sepenuhnya salah, tetapi menyandingkan dan menyelaraskan keduanya sangat diperlukan dalam kearifan hukum. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.